yang KB bilang ya, Pancernya sekarang kan udah enak banget tuh dapetin stacknya supaya dia nggak gampang reset kayak dengan langsung cooldown. Yes. Tapi kita lihat sini Matilda sama Glue juga udah ditutup dan satu hero lagi dari geng Kapak Basreng. Apa yang mau mereka tutup? Kalau Krok kayaknya terlalu mahal gak sih? Mahal banget. Akan lebih baik kalau Selena. Udah kan? Kan itu Lancelot Selena. Ya kan makanya Selena kan? Iya kan satu. Ya Allah. Lolita lah, Lolita. Gua ngomong sama KB yang muda, berasa ngomong yang kayak sama yang tua, kayak 40. Emosinya naik darah, gua langsung. Kan jokes bapak-bapak. Saya mah adaptasi. Kebanyakan main sama pulung ya? Ada 2 bapak-bapak, bukan masalah keseringan main sama pulung. Kirain. Ini saya harus adaptasi. Kirain pulung memberikan influence yang buruk. Tapi lihat Valentina pun tidak boleh muncul. IMU kan benar-benar rese lah Be ya. Iya. Selalu bisa kayak mencuri. Tapi ide-ide kata-katanya dari Valentina itu lumayan ngeri juga loh, Kolis. apa tuh? Mana yang lebih tersakiti? Orang yang dikhianati atau yang terkhianati? The betrayer or the betrayer gitu. Jadi karena kan dia kan mencuri sesuatu dari lawannya dan menggunakan dengan cara yang sama. Serasa dikhianatin kan, apalagi ternyata melakukan solo kill, apalagi dengan dealing damage dari Valentina yang kita tahu untuk burst dealing damage itu gede banget di awal game. Berarti itu jadi question of the day. Langsung aja buat teman-teman tulis di kolom komentar. Tapi nah ini dia nih dari caster kita yang kemarin. Oke. Dari Virgi ada kirim Saweria. Kolius doyan makan kawat. Udah kayak kuda lumping gua. Evo Slings dan geng Kapak semangat. Wih, semangat ya kan. Ada 2 ternyata. Terima kasih, dan ternyata ada dari Virgi lagi katanya. Menyelam ke dalam Palu, sebelum pulang makan pepaya. Punten Kolius KB Papulung hari ini semangatnya kerjanya. Terima kasih Virgi Rolea. Terima kasih Virgi Rolea. Dan buat teman-teman buat yang penasaran Virgi itu siapa, Virgi adalah kalian bisa langsung cek di Instagram @virgi.rolea. Dan ini juga nih udah tadi mah kita copy ya kan, dikirim lagi sawernya dengan tanda jempol dari Hansen Holsen. Ko Hansen, kita yang harus kasih efek jempol ke atas karena Ko Hansen ini suportif banget. Nggak cuma dari scene ladiesnya tapi juga para casternya. Iya, by the way ini Hansen arek Surabaya juga. Benar, satu daerah sama Filipi. Iya. Nah ini dia nih. Nah ini gak apa-apa ini gue bacain. Pergi ke Bandung jangan lupa makan urap. Cie Pak Pulung makin ganteng aja kayak Magikarp. Nah ini dari Hui ya. Bang Hui. Iya, buat yang gak tahu Magikarp itu apa, itu adalah bentuk ikan di Pokemon yang cuman bisa kelepek-kelepek. Iya, tapi perubahannya emang mengerikan. Gyarados. Kalau berubah. Masalahnya kalau Pulung udah tua belum berubah, gimana dong? Ya itulah makanya kita tunggu ya evolve-nya sama seperti Lord Evolve juga di menit yang ke-18. Tapi Lolita dan juga Lilia ini adalah 2 hero yang sangat amat sinkron, dan ini sudah terjawab Kolius. Siapa coach dari GPX? Siapa tuh? Dia adalah Lucky Boy. Lucky Boy? Lucky Boy adalah seorang talent esports lulusan yang seangkatan bersama dengan Junjun. Oke. Nah, jadi sama tuh dari mana backgroundnya, udah kelihatan kan? Oke. Dan mungkin dikarenakan pengetahuannya yang benar-benar mumpuni sebagai coach ladies juga, makanya dia kali ini bersama dengan GPX Basreng bareng-bareng gitu loh untuk sampai di titik ini final lower bracket. Walaupun kemarin sempat YP sih Nathan. Sempat YP. YP yang ngedraft. Lebih ke emang kalau YP itu lebih ke coach magang. Oh gitu. Iya. Kemudian aja ya. Kalau YP-nya lagi pengen ya udah ayo gitu. Tapi kalau lagi malas, malas pengen tidur. Makanya kita harus mencari nih keberadaan YP di mana. Coba ya? nanti sambil sambil kita cari-cari saja ya. Tapi untuk saat ini banning face-nya Kolius, apakah akan menuju ke arah Digi? Oh, Estes ternyata. Wait, kenapa Estesnya nggak dilepas ya? Lolita Lilia itu udah kontes banget terhadap Estes menurut gue. Mungkin kalau sana ada Estes bisa di kite back gak sih Be? Walaupun ada Lolita Lilia, tapi kan kite back momentumnya itu yang benar-benar rese. Kayak ketika mereka mau pick off, tapi dengan karena Blessing of the Moon Goddess, Moonlight Immersion-nya Estes sudah ready, itu kayak nggak jadi ke take down dan malah bisa dibalikin momentumnya. Mungkin mereka mau menghindari hal tersebut sih. Dari Kapak juga langsung masih respect juga ke arah Chow-nya Violet. Dia nggak dikasih main lagi. Dan satu hero terakhir yang mau ditutup dari Evo Slings. Kalau kita lihat dari roamernya yang masih tersedia sih, kalau dia nggak mau rotasinya cepat, Rafaela gak sih Be? Dengan mobilitas yang lebih cepat lagi dengan adanya Rafaela. Karena Matilda udah ditutup, SS ditutup. Rafaela Beatrix Cecilia serem juga sih Be. Rafaela Beatrix Cecilia. Oh Digi. Digi sih, iya, lebih ke Digi.
Kalau Rafaelanya dilepas sekalipun ada Lilia kok. Lilia tuh aku malah paling seneng kalau ngelawan Rafaela pakai Lilia. Karena angry gloom-nya benar-benar bisa poking terus-terusan ya. Boom 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 boom. Wah, itu dia efek slow-nya. Letupan asmaranya tuh benar-benar sampai ngebuat mungkin ya, walaupun setupnya seperti ada Paquito, Cecilian, Beatrix, Rafaela tuh kayak jadi seolah gak bisa berada di tengah-tengah dari 3 hero yang udah diamankan oleh teman-teman dari GMX Basreng. Ya. By the way, kalau komentar baru pada bilang bukan arek Lipi, pecel lele Mbok Lipi gitu. Oh iya. Kalau bahasa Jawa Mbok. Terima kasih Penonton di rumah. koreksinya, karena kan balik lagi kita nantinya akan selalu mendengarkan mana nih yang kira-kira benar. Siapa tahu memang ada kepikiran pengen buka pecel lele. Benar. Gak ada yang tahu. Karena keuntungannya kan bisa benar-benar besar Iya. gitu. Lipi 20%, KB 30%, Kolius berarti sisanya 50%. Aman. Nggak pasti dalihnya Kolius itu ya. Keuntungan karena kan Kolius sudah memegang 3 tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lain. Gak gitu, Be. Apal, Gak Bima. gitu, Be. Apal. Tapi kita lihat clean dari Pika juga muncul untuk digunakan oleh Evo Slinks. Masih ada beberapa hero yang belum diambil sih. Ini Paquito bisa jadi jungler, bisa jadi XP laner. Tapi sepertinya bakal jadi jungler untuk yang kapak basel. Kayaknya Ele masih belum kapok sih. Apalagi sekarang kan Taehyungnya udah ditutup. Le, Saber, Le. Saber. Enak ya. Banget sih. Instant kill ke 3 hero sekaligus. Yes. Bahkan Lilia nggak dikasih Black Shoes tuh kalau itemnya udah jadi. Saber, romernya Florin. Saber Florin. Wih, cakep sih. Cakep sih, bisa sih. Jadi malah ini, dia mau banding sama Sylvana. Karena kan Sylvana juga mungkin bisa nangkep ya. Bisa nangkep ke arah Lilia, bisa nangkep ke arah Nge-cancel buat si Hayabusa. Kalau Hayabusanya terkena Imperial Justice, shadow kill-nya cuma 1 kali. Oh ya? Iya. Karena dia nggak bisa pindah gitu. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Shadow kill-nya cuma sekali, set, udah hilang. Oh, Itu yang pernah gue alamin. Kalau udah di fix ya berarti bug. Ya itu mungkin bug. Oke. Ketika Imperial Justice yang nangkep si siapa Hayabusa. Jadi harus tangkap dulu baru dia shadow kill tuh shadow kill cuma 1 kali gitu ya konsepnya ya. Nah, konsekuensinya emang ya lu tuker ultimate sama ultimate, tapi kan lu tetap nangkep ke ini kan. Core, Ke jungler. Itu Roma. Iya. Itu. Edit. Wait, ini edit untuk Violet gitu? Iya, Iya, harusnya. iya. Benar. Tapi kalau edit versus Bane sama Paquito, apakah itu bakal susah? Malah aku lebih kasihan sama Bane-nya. Kenapa? Dengan posisi seperti ini kan kayak rata-rata pakai Bloody Retribution kan. Kalau pakai Ice Retribution mungkin bakal bisa dengan mudah kita melakukan escape. Bane itu adalah hero yang tidak punya escape mechanism. Dan bahkan ketika dia terkena Numenon Blast sekalipun, ketika dia nanti mengeluarkan ikan lumba-lumba, itu belum tentu nanti bakal bisa mengcancel pergerakan dari Lolitanya. Karena timing kan. Timing banget loh, Lolita itu timing banget. Karena apa? Karena dengan mengangkat 1 Numenon Blast aja, lu udah ngasih efek slow. Dan ditambah dengan Lilia, jadi kayak double slow. Itu bakal susah banget sih untuk escape dari team fight areanya tuh udah Itu susah. yang dihindari harusnya. Iya, makanya harus kayak benar-benar harus bisa ngindarin banget. Tapi inilah dia ya game yang ketiga dari The Blues Derby antara kayak kapak Basreng versus Evo Slinks, masih ditemenin sama combo improv Impostor Profesor. Let's Dan go. buat teman-teman yang masih nonton di YouTube, yuk pindah dulu ke Buya karena di sana 5 menit lebih cepat dan bisa dapetin 25.000 diamond gratis. Karena gak nonton, gak dapet diamond, gak Buya. Tapi Earl mulai dikejar KB, satu bandara terakhir mencoba untuk mundur ke arah belakang. Apakah charge bakal dikeluarkan oleh seorang Tal? Tapi ternyata belum, karena dia ngambil tadi Guardians of Bulwark kayaknya ya. Mungkin atau Kayaknya. jangan-jangan tahu. Itu dia berdua. Charge stun. Oh my balik lagi ya? god, Earl masih belum mengeluarkan 1 flickernya dan Tal dengan 1 pentungan mautnya plus Conclusive Blast ya. Itu benar-benar ngeselin banget sih. Conclusive Blast kita tahu sendiri total HP sebagai magical damage, dan itu kita tahu area of evac. Jadi siapapun yang ada dalam lingkaran di sana Kena damage-nya. bakal kena damage dan meledak begitu saja. Apalagi kan Lolita juga ngasih shield dari skill pasifnya kan. Jadi tambah sakit lagi. Tapi mungkin tadi Earl tuh mencoba untuk masuk ke rumput karena dia punya flicker juga kan, Be. That's why kayak yaudah ini bakal bantuin dulu open map, seenggaknya purple buff-nya masih bisa diamanin. Tapi Umi dengan overthrow-nya mencoba untuk dihajar lagi, darah 1 bar tengah. Mencoba untuk mundur ke belakang, tapi sepertinya masih bisa walaupun Pika di sini yang langsung dicicil-cicil saja. Wesker dan juga Renar menarik cincau. Ini dia momen agresif Kombinasinya artinya. ya. Iya, Iya, kombinasinya dia momen agresif. Dia nggak mau di overdrive dan juga dia mau melakukan zoning out dengan 1 Renar snipernya.
Dan untuk pergerakan dari Funi dengan Cecilion, mau nggak mau dia hanya mengumpulkan stack saja. Dan Ele akan mencoba untuk secure di objektif. Langsung ada pergerakan ikan lumba-lumba di arah bottom lane. Deadly Catch sudah digunakan, plating pun juga sudah dilontarkan perlahan-lahan. Tapi kali ini dia tidak ada escape skill dari seorang Ele. Dia bakal ditumbangkan dan bahkan langsung di flick out karena depan Pika mendapatkan 1 point kill. Tertangkap dengan tali dan Jiwindar masih punya flicker untungnya. Turtle respawn dan ini bakal jadi sebuah kerugian kalau Funi di bagian mid lane akan tertangkap oleh seorang Caramel. Ternyata Caramel belum mau untuk engage ke arah Funi tadi. Masih cukup bermain dengan santai, tapi Primal Red juga sudah di pop up dan juga Batfist menuju ke arah Talent dari udah mulai sekarang. Sanguin Claw-nya masih belum connect, apalagi charge-nya full dari Goddess of Bulwark. Dia bakal mencoba untuk mematikan cincaunya, sakit banget, bahkan langsung ditumbangkan dengan Angry Gloom by Lippy. Dan kita lihat Caramel juga tanpa adanya gangguan berhasil untuk mengambil ke Turtle. Bumi mencoba untuk menahan dengan knockout strike, tapi sepertinya Caramel gak mau terburu-buru melancarkan Shadow Hero-nya. Oh my god, bahkan melihat pergerakan ya seperti ini yang entah kenapa dari Evo Slings tuh nggak main agresif, tapi dia tuh mainnya yang kayak slow tempo gitu loh. Slow tempo, Pelan-pelan, step by step. Mereka tuh kayak naik tangga gitu loh. Jadi bukan yang kayak naik lift langsung set tiba di tujuan, tapi mereka tuh kayak step by step. Oke, kita coba main aman, kita coba pick off satu demi satu. Kita lumpuhin dulu dari segi apa ya? Dari segi junglernya. Ketika junglernya mungkin kalah rotasi, kalah level seperti yang sekarang, bahkan Fumi yang tertangkap oleh Violet. Ini jadi kayak dua lane yang benar-benar agak sedikit fall off. Dan lihat Pika, dia dapetin plating plus Funi yang benar-benar kena pressure di bagian mid lane. Jadi nggak bisa untuk melakukan stacking up untuk dari segi pasifnya. Satu pada terakhir, bahkan dia mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun dia harus terus-terusan mengumpulkan stack dari Bad Impact. Walaupun Lippy dalam mode standby, terus-terusan dilempar biji ke lereng. Sanguin Claw udah mulai dimarkan dan Fumi dengan darah satu pada rakyat, tapi oh my god, Earl mencoba untuk ke backup, masih ada Black Shoes, tapi Caramel datang dengan cepatnya dengan kuat Shadow. Bahkan langsung tumbang Earl-nya, langsung dia dengan Numen on Blast, dan Lippy langsung ke follow begitu saja, dan bahkan Earl juga bisa ditumbangkan. Dua terakhir, tapi kita lihat Deadly Catch juga dilepaskan menuju ke arah Pika. Masih belum bisa connect, Pikanya masih bisa survive. Nih, Caramel sih, dia makan source-nya Ele sebanyak mungkin dengan hampir perbedaan satu level harusnya sesaat lagi. Karena dari segi point kill assist ini benar-benar sangat optimal sekali. Plus Pika, lihat dia dengan mode zoning out-nya. Tal juga sangat amat menutup kemungkinan di bagian bottom lane. Di top lane, plating again and again. Violet dan Caramel worth it banget untuk ditukarkan kali ini. Bahkan Ele-nya tidak bisa menyentuh ke depan. Pergerakan yang sangat amat manis dipertontonkan oleh teman-teman dari Evo Slings. Plating bottom lane, plating di bagian top lane. Dan lihat Ele-nya tidak mendapatkan keuntungan yang sama dengan Caramel karena dia kali ini perbedaannya ada satu level. Satu level tuh lumayan cukup jauh, tapi Vera Justice juga sudah mulai digunakan. Lippy-nya mencoba untuk dihajar dengan 16 flicker ke arah depan, tapi belum bisa connect ke arah seorang Cincau. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Batfist pun dipop up sama seorang Funi untuk mengusir teman-teman dari Evo Slings. Akan tetapi mereka pun langsung bergerak menuju ke arah objektif berikutnya, yaitu Turtle yang dicicil tanpa adanya kontes. Masih berhasil didapatkan oleh seorang Caramel, dan kita lihat dari area bottom lane ini Pika belum terbebas, nyicil di outer bottom turret. Nah, ini untuk melihat pergerakan di outer bottom turretnya. Lihat langsung ada engage tambahan. Ele dalam ancaman, dia mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada Black Shoes. Sanguin Claw-nya tidak connect karena siapa-siapa, dan bahkan sampai ikan lumba-lumbanya dikeluarkan. Deadly Catch-nya untuk defensif, namun tidak ada korban jiwa. Fumi terjebak di depan, mencoba bertahan, dan lihat Violet-nya dengan Primal Red-nya benar-benar melumpuhkan lagi ke arah Fumi, yang mana dia benar-benar dua kali tumbang. Kolius ini benar-benar menjadi malapetaka. Karena dari EXP lane kita tahu sendiri, ketika udah kalah satu kali aja ini bakal fatal. Dua kali ini Lebih bakal fatal bener-bener lebih fatal lagi. Ketinggalan gold, ketinggalan level. Yes, dan ini jujur GPX Basreng di game ketiga malah makin terseok-seok. Beda 4000 gold di hampir menit ke-6 ini membuat Geng Kapak juga tidak bisa bermain terlalu agresif untuk mencoba melakukan setup. Sampai EVOS berani untuk melakukan invasi ke area jungle dari Geng Kapak, Basreng, dan bahkan bottom lane sudah mencoba untuk di setup, tapi Tale masuk ke rumput, ternyata sudah ada Earl dan langsung ditusuk begitu saja.
Ini entah kenapa pergerakan Konsil 4 bahkan langsung saja dapetin 1. Lihat di depan sana dan target yang manis diamankan begitu saja. Ciwida Lord tumbangkan. Violet ditukarkan dan bahkan ada satu nomor 16 connect karena Cincau dalam ancaman. Tidak memiliki apapun lagi. Escape mechanism juga tidak dimiliki olehnya. Tumbang 2 kali dengan 1 assist. Ini bukan angka yang bagus bagi teman-teman dari GPX Basreng, terutama bagi gold lanernya. 19 bahkan perbedaan gold 5.000 gold. Ini benar-benar tekanan dari EVOS tanpa adanya akhir. Walaupun LA masih bisa mengamankan orange buff-nya, akan tetapi Turtle yang sebenarnya sebentar lagi bakal spawn juga, ini harusnya bakal menjadi santapan seafood untuk EVOS Lynx. Yes, dan jujur ya, ini dengan keunggulan seperti ini aku bener-bener kayak melihat ini lebih early lagi loh Kolius daripada game yang kedua ya. Ini entah kenapa bakal menjadi game yang benar-benar hampir one sided. Karena dengan Lolita setupnya, lihat dari tadi Tao perfect banget dengan KDA-nya 105. Dia hadir dengan tim fight kejutan dan bahkan lihat Karamel langsung didokil ke arah depan. LA pun mencoba untuk bertahan tapi kayaknya gak bakal bisa. Tao dengan pentungan mautnya langsung mendapatkan 1 poin kill lagi di depan sana. Bennett Rage juga mencoba untuk memberikan serangan yang sangat amat tinggi, tapi ternyata Cincau yang bakal tertangkap. Fundi juga langsung tumbang. 3 hilang begitu saja dan hampir menjadi 4. Fumi untungnya masih bisa mundur back for safety. Ini segala macam setup dari EVOS Lynx karena mereka sudah unggul gold, mereka sudah unggul level, dengan cepat juga bisa menculik teman-teman dari geng Kapak Basreng. Bahkan tadi LA yang harusnya bisa mendapatkan purple buff diberikan surprise dari seorang Karamel tiba-tiba muncul langsung mengajar ke depan walaupun hanya deadly catch. Akan tetapi teman-teman dari geng Kapak Basreng lainnya yang menjadi target dari EVOS Lynx. Dan saat ini kita lihat Lord Camp by Buya sudah mulai hadir di line of down, udah mulai dicicil-cicil sama teman-teman dari EVOS Lynx. Bung KB, lebih pilih lepas apa kontes? Lepas. Parah ya. Lepas. Kalau kontes malah nanti Lord dapat EVOS, mati semua juga. Repot urusan. Juga gold net worth bukan hal yang patut untuk sekarang dipaksakan. 8 bahkan dengan Lord tadi. Bawa menit yang ke-11 dan bahkan lihat Talnya mengincar ke arah Fumi, benar-benar di-engage banget sampai dengan flicker pun digunakan. 16 dipaksa untuk dilontarkan walaupun kali ini kita harus sadar bahwa Tal artinya tidak memiliki nomor 16 lagi, tapi Karamel wow, agresif banget. Ini kayak 2 game yang sebelumnya tidak dilakukan sama Karamel, baru sekarang dipertontonkan nih Kolis. Itu tuh mirip sama boneka Chucky ya, tiba-tiba memberikan itu cuma mbak gitu terus kabur lagi ke belakang gitu. Cuma ngasih I want to play a game. Iya, I want to play a game. Itu jadi sound. Iya, bonekanya kan sama. Beda. Tapi Sanguine Cloud Connect ternyata Violet yang lagi bersembunyi dijorokin untuk keluar dari rumput, tapi ini dia Lordnya sudah mulai masuk ke arah mid lane. Masih ada Guardians of Bulwark mencoba untuk bertahan, tapi Fumi sepertinya terlalu depan kah, masih belum bisa di follow up. Sanguine Cloudnya juga masih belum connect, tapi Karamel mencoba untuk menghajar ke arah Earl yang sendirian menggunakan flicker ke arah belakang sana. Dan Earl-nya berhasil untuk membuang 1 resource dari Karamel. Tadi itu benar-benar buying time yang bagus banget dari Ciwida Earl. Karena apa? Karena dia menangkap 1 dengan shadow kill dan tidak ada damage deal yang cukup tinggi di depan sana. Tapi lihat Pika, oh my god, quick draw-nya sangat amat menyakitkan. Dengan pasif dari Endless Battle-nya juga, true damage yang langsung dikeluarkan begitu saja. Conceal lagi kali ini, apakah bakal langsung mengembalikan keadaan? Ciwida Earl langsung mendapatkan 1 kah? Enggak, ternyata Imperial Justice-nya juga masih ditahan dan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Kita akan melihat juga instant replay by Lita ketika ada satu setup team fight. LA yang tadinya sempat benar-benar ditargeting dengan sangat amat manis, 3 member bahkan memaksa beberapa source skill yang dikeluarkan GPX Basreng seolah malah mencoba untuk counter attack tapi malah di counter setup. Langsung dibalikin gitu aja nih. Yes, Talnya tidak tersentuh. Gila sih. Karena dari tadi positioning dari Tal, kapan dia menggunakan Numenon Blast itu benar-benar on point sih bisa dibilang. Itu yang ngebuat geng Kapak Basreng jadinya kesulitan untuk bisa membalikan setup dari EVOS Lynx. Yang tadinya mungkin mereka mau coba, yaudah kita main counter setup aja. Ternyata di counter lagi sama makanya. Tal dengan Numenon Blast. Dan dengan kita lihat Conceal dari Tal, ini yang harus diperhatikan. Dilema bagi GPX adalah mau cancel siapa? Yuk. Tal, Karamel, Violet, atau Lipi? Kasarnya kok Pika tuh udah bener-bener kayak sulit banget untuk ditangkap. Karena lihat di arah bagian top lane-nya, Karamel mendapatkan 1, ternyata Lipi yang mendapatkan point kill-nya. Fumi tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Pika langsung melakukan eksekusi dengan manis. 2 hilang tiba-tiba. GPX Basreng harus lebih berhati-hati karena kali ini di menit yang ke-11, apalagi 13 detik
sebelum Lord yang kedua, mereka harusnya sadar bahwa ini bukan timing yang bagus untuk melakukan team fight, apalagi melakukan pick off. Wah, apalagi ini Lordnya walaupun belum enhance sih sedikit lagi, mau ditunggu nggak nih sama teman-teman dari EvoSlings yang udah mulai ada di area sekitar Lord. By the way, kami dapat dukungan dari Lionel Andreas tadi di kolom komentar, katanya KB ilmunya banyak, cocok jadi analisi game. Amin, Lionel. Kita melihat juga dari si Lord ya kalau gitu ya. Lord apa sih itu apa? Laut ya? Laut. Lord yang di lautan. Sebenarnya river apa laut jadi? Kirain more. Hah? Weh, jangan gitu dong. Saya replicate Anda. Halo, saya KB, saya Lius juga, kita improv. Mohon pamit undur diri ya. Hari-hari. Jangan dong. Lu yang mulai, kan gua. Gua mau nge-follow apa aja. Sip, baik gua mah. 9 detik sebelum purple buff. Inilah dia. Lord, tapi Lordnya belum enhance by the way. Kenapa nggak ditunggu, Be? Kayaknya lebih ingin duit aja. Karena Ya. nanti ketika udah Lordnya ditumbangkan sekalipun, walaupun tidak end, Super mereka, minion kan? yes, mereka super minion yang pertama, yang kedua, mereka masih bisa zoning out karena 12.000. Jauh sih. 12.000. Di menit yang ke-12, 12.000. Oh my god. Berarti per menit 1.000 gold Yes. difference. Tahu? Tapi ini ya mulai masuk Set. gitu CB. Apakah bakal langsung dihentikan pergerakannya, atau jangan-jangan akan ada flicker yang digunakan? Turretnya sudah hilang begitu saja. Di arah bottom lane Ciwidey masih bertahan terlebih dahulu. 5 member langsung bergerak bersamaan ke arah bottom lane. Lihat Ciwidey bakal dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Pika dengan tembakan jarak jauhnya tidak bisa dihentikan. Lihat quick draw-nya, lihat pasifnya benar-benar tembus ke arah bagian belakang. Violet masih bertahan di arah depan. Apakah dia akan menggunakan Architecture Flicker, atau kita akan melihat combo Miko makro yang sangat amat mahal di arah depan sana? Tahu masih menunggu konsilnya, masih belum digunakan. Bumi di depan sana udah mulai terlihat dan langsung dilontarkan. Nomor 16 Flicker tidak mengenai siapa-siapa. Tahu, tapi Imperial Justice juga tidak mengenai Link di depan sana karena Kena jodohnya Pulung. hah? Jodohnya Pulung? Iya. Siapa itu? Imperial Justice tadi nangkepin jodohnya Pulung. Oh, lari-lari. Iya. Musuhnya lari-lari. Iya. Dalam bahasa Inggris lari-lari artinya Satra. nggak usah disebut. Pulung langsung auto panik di belakang. Long, tapi masih deket kan Long? Aman loh. Masih deket tuh. Ngangguk dia. Berarti tidak masalah gitu. Masih loh, aman. Ya, sekali-sekali kita kerja orang tua pas di depan kita langsung. Saya yang deg-degan. Aduh. Tapi Kolius dengan Imperial Justice tadi itu langsung mengusir loh teman-teman dari EvoSlings. Kenapa? Karena di sini Ciwidey Earl mau tidak mau udah mulai agak sedikit berani untuk melakukan inisiasi. Gini, seorang roamer dalam loose condition dibilang bagus atau tidak, itu dia kalau masih berani atau tidak juga melakukan inisiasi. Dengan kayak tadi tuh ya, berarti membuktikan bahwa mental dari roamernya Gapex Bastreng masih kuat. Ciwidey Earl ini masih kuat. Kenapa? Karena dia masih mau trade kill, dia masih mau melontarkan ultimate walaupun tidak kena, tapi dia bakal dapetin satu kali. Karamel hampir menumbangkan di depan sana di Rifuni dan juga Cincau. Karamel bakal dikejar kah? Enggak, kayaknya langsung casting up, tapi tahunnya udah mulai kelihatan di depan sana. Earl bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi sang unik lawannya connect ke depan sana. Lipi langsung menggunakan satu Black Shield dan bahkan harus ada yang tumbang ke yes. Tumbang di depan tanpa ada Imperial Justice yang digunakan. Bahkan Fumi tertinggal, terkena efek dari Angry Gloom. Double kill dari seorang Pika. Masih mau lebih dari EvoSlings karena mereka bakal mendorong ke arah bottom lane-nya. Dan Lord and Henge sudah mulai muncul di menit ke-14 kali ini Kolius. Itu sayang banget Karamel nggak ke take down sih. Malah ternyata bener-bener dibalikin lagi. Walaupun kayak gebokan tuh dari Fumi tuh udah kayak Pak Pulung nerima undangan pernikahan dari mantannya. Sakitnya kayak gitu. Tapi ternyata Karamel nggak ke take down dan malah dibalikin lagi sama EvoSlings. Oh my god, bayangkan ketika kalian mencoba untuk melakukan shutdown, takedown yang mahal, setidaknya menjadi 4 lawan 5, tapi kalian malah terkena outplay, nanggung gitu loh. Kemakan setup yang sebenarnya dibuat sama EvoSlings. Yes. Ya kan, karena tadi kan kelihatan tuh jalannya Cincau sama si Fumi. Oh ya iya, kan? Makanya iya, Karamel iya. langsung ya udah maju. Teman-temannya di belakang udah ready Coba tuh. untuk langsung cover kan. Iya. Tapi ternyata malah menjadi sebuah malapetaka sendiri. Dan inilah dia buat teman-teman yang masih belum nonton di Bu ya, karena 5 menit lebih cepat dan memiliki 25.000 diamond giveaway secara gratis. Tapi dari item build-nya bisa kita lihat juga walaupun udah diamankan
Hunting Piras, Radiant Armor dari seorang Earl. Akan tetapi memang damage dari Evo Slings ini benar-benar sakit ya, Be. Apalagi memang ketinggalan gold kayak ini merupakan bukan hal yang baik, tapi conceal dari Earl mencoba untuk kabur karena tadi Violet membuka rumputnya. Lordnya pun mulai masuk perlahan-lahan menuju ke arah base. Mencoba untuk langsung diajar, dan ada deadly catch dari seorang Ellie, tapi Bias Bata Petara pun langsung diajarkan, 16 boleh dikeluarkan. Connect ternyata ke arah dua hero sekaligus, bahkan Ellie tidak bisa bergerak lagi. Ellie-nya tumbang, langsung dia juga jadi Shadow Kiru. Talnya pun masih selamat walaupun dia punya Immortal. Base terbuka lebar, ada Imperial Justice mencoba untuk mengurung ke arah Karamel, tapi ternyata tidak bisa, dan akhirnya game pun dimenangkan oleh Evo Slings. 2-1 match point untuk Evo Slings dengan setup yang perfect banget. Numenon Blast